Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT yang tiada henti-hentinya melimpahkan nikmat karunia kepada kita semuanya, hingga sampai di pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah dari tidur kita semalam dalam kondisi sehat walafiat. Allah memberikan kemudahan dan meringankan langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing untuk bersama-sama kita menunaikan sholat subuh berjamaah yang kita awali dengan sholat qobliyah subuh, sholat fajar. Semoga apa yang sudah kita lakukan dalam mengawali aktivitas kita di pagi hari ini akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semoga kita terus bisa melaksanakannya sampai ajal menjemput kita semuanya. Allahumma amin. Masih dalam bulan Syawal, saya menyampaikan ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin. Kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah saya lakukan, baik perilaku maupun tutur kata. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang kembali kepada fitrah, pada kesucian. Karena itu kita menyempurnakan ibadah Ramadan kita dengan bersilaturahim. Kita beranjang sana ke sanak saudara, ke tetangga kanan kiri, dan kita meminta kemaafan dari beliau-beliau itu agar Allah juga memaafkan, mengampuni semua dosa-dosa kita yang berkaitan dengan hakul adami atau ada hubungannya dengan sesama manusia. Karena itu Rasulullah menyatakan diantaranya afsus salam, tebarkan salam kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Karena itu kan kalau kita mau melihat lebih jauh, memahami lebih jauh dari ucapan salam kita yang merupakan sapaan, bagaimana kita menyapa orang lain, tapi bukan sekedar menyapa, tapi kita mendoakan, yang doa itu tidak terbatas tempat dan waktu. Karena kita mendoakan dan ucapan salam itu semoga kalian akan mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah kapanpun dan dimanapun. Dan tentu ucapan salam seperti itu bisa dimaknai secara lebih luas, sehingga kalau Rasulullah menyampaikan afsus salam, tebarkan salam, artinya kita harus mewujudkan sebuah kedamaian, tebarkan kedamaian hidup kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Sehingga kita berusaha untuk mewujudkan sebuah kehidupan yang damai, yang nyaman, yang jauh dari prasangka-prasangka jelek, jauh dari rasa ketakutan, sehingga semua apa yang kita lakukan hendaknya bisa menjadikan orang lain menjadi nyaman hidupnya, menjadi tidak
ada rasa takut dan sebagainya. Karena itu kata Rasulullah, seorang mukmin yang sejati, seorang muslim yang sejati adalah al-muslimu man salimal muslimuna biyadihi walisanihi. Seorang muslim yang sejati, yang benar itu adalah seorang yang bisa menyelamatkan muslim yang lain dari gangguan tangannya dan lisannya. Artinya apa yang keluar dari lisan kita tidak menjadikan orang lain menjadi tersinggung perasaannya, menjadi sakit hatinya. Demikian juga tangan kita, artinya perbuatan kita tidak menjadikan orang lain merasa rugi dan menderita. Tapi sebaliknya, apa yang keluar kalimat dari lisan kita ini berupa sesuatu yang menyejukkan. Bahkan ada orang lain yang sedih bisa terhibur, orang yang mungkin tidak akur, satru, bermusuhan, bisa akur kembali karena ucapan-ucapan kita. Bukan sebaliknya, yang rukun jadi gegeran, yang rukun jadi musuhan. Karena apa? Karena dikompori, karena ucapan kita itu menyebabkan orang lain kemudian merasa harus berprasangka jelek kepada yang lainnya. Karena itu Rasul mengajarkan kita afsus salam, tebarkan kedamaian. Sehingga kalau kita belum bisa membuat orang lain itu merasa nyaman atau belum bisa mewujudkan sebuah kebaikan, maka kita berusaha untuk tidak menjadikan orang lain menjadi bertambah sedih hatinya, bertambah sakit perasaannya dan terusnya. Yang kedua, wasilul arham, sambung rasa persaudaraan. Nah, kita menyempurnakan ibadah Ramadan kan dengan silaturahim dalam rangka untuk memperkuat hubungan seduluran kita, hubungan persaudaraan kita dengan baik yang ada hubungan nasab, hubungan kekerabatan, mulai dari saudara kandung yang mungkin terpisah agak lama karena tempat tinggalnya yang berlainan atau yang berjauhan, ketemunya nek riyo tok karena memang tidak memungkinkan untuk bisa bertemu setiap saat. Atau dengan saudara tunggal mbah, misanan, saudara tunggal buyut minduan, dan seterusnya. Sehingga pada saat Syawalan kemarin banyak sekali acara-acara dalam rangka mempertemukan dan mempererat hubungan seduluran itu dengan mengadakan reuni keluarga, halal bihalal, keluarga besar. Itu karena memang momennya sangat memungkinkan ketika Idul Fitri itu semuanya pada pulang kampung, mudik, sehingga semua dulur bisa ketemu dan itu dimanfaatkan untuk dalam rangka wasilul arham, untuk menyambung rasa bersaudara. Demikian juga yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan teman sekolah, dengan teman kerja dan sebagainya. Hingga kalau dua itu bisa kita wujudkan, kita bisa berusaha untuk melaksanakan. Yang pertama adalah menebarkan kedamaian, dan yang kedua kita menjaga hubungan persaudaraan, seduluran. Insya Allah hidup kita ya bisa merasakan satu kedamaian, satu kenyamanan, tidak merasa terintimidasi oleh yang lain, karena masing-masing orang menjaga untuk tidak melukai perasaan orang, untuk tidak menyakiti hati orang. Karena orang kalau sudah tersinggung perasaannya, kalau sudah tersakiti hatinya, biasanya tidak mudah untuk bisa hilang. Itu wis tak sepuro tapi gak iso ilang, tidak bisa hilang
dari ingatan, ya, rasa sakit yang pernah dia lakukan, gitu ya. Itu seringkali kita begitu. Padahal mestinya ya tidak begitu. Kalau bisa kita sudah bisa memaafkan, so nyepuro ya harus bisa menghilangkan, kita tidak lagi mengingat-ingat apa yang dilakukan oleh orang lain. Ya, kita ini kan manusia yang punya kecenderungan untuk selalu ingat kesalahan orang, tapi dengan mudah lupa kepada kejelekan sendiri. Nek wong salah itu sampai bertahun-tahun rasanya sulit bisa hilang. Tapi kalau kita berbuat baik sedikit saja kepada orang, rasanya sudah tidak pernah dilupakan. Padahal mestinya sebaliknya. Kita harus mengingat kebaikan orang, sekecil apapun kebaikan yang pernah dilakukan orang itu, dan kita melupakan semua kejelekan dan ketidakbaikannya kepada kita. Karena itu kita mungkin tidak sempat untuk minta maaf kepada banyak orang yang rasanya kita pernah salah. Karena keterbatasan waktu, keterbatasan kesempatan. Tapi karena itu kemudian kita hanya bisa berharap mudah-mudahan orang yang kita pernah salah mau memaafkan, ya. Kerso nyepuro semua dosa kita, sekalipun kita tidak sempat datang untuk minta maaf. Tapi harus kita awali dengan dari diri kita sendiri. Artinya kita harus bisa memaafkan kesalahan siapapun yang mungkin pernah berbuat salah pada kita, tapi kita tidak tahu. Kan seringkali ada orang yang melakukan kesalahan pada orang, tapi orang itu tidak merasa disalahi, tidak merasa orang itu berbuat yang jelek. Karena itu kita harus lebih dulu memaafkan siapapun yang pernah salah pada saya, maka sejak saat ini saya akan memaafkan semuanya, sekalipun mereka tidak sempat datang untuk menyampaikan permintaan maafnya. Kalau kita sudah bisa seperti itu, rasanya kita boleh berharap kepada siapapun yang kita pernah salah, mudah-mudahan kesalahan saya dimaafkan. Karena dengan dimaafkan itu Allah akan memaafkan kesalahan itu. Kalau tidak ya nanti tetap di akhirat ditagih. Kon biyen tahu ngerasane aku gak tahu njaluk sepuro, ya, tetap saya kita tagih. Itu nanti di akhirat pasti ada urusan dengan sesama. Karena itu ya kita mesti legowo, kita lapang dada untuk memaafkan siapapun yang pernah berbuat salah kepada kita. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Misbah ini sampai pada surah An-Nazi'at karena kita memulainya dari juz 30. Kita baru sampai pada ayat 6 dan nanti kita kaji pada ayat-ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah. Pada hari ketika berguncang-guncangan yang dahsyat, diikuti oleh yang mengiringinya, banyak hati ketika itu sangat gentar, pandangannya tertunduk. Pada ayat yang sebelumnya Allah bersumpah bahwa hari kiamat pasti akan datang. Sekali lagi Allah itu banyak bersumpah dengan makhluknya, dengan apa yang diciptakannya. Tapi kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk.
Karena itu kita bersumpah mesti harus menggunakan lafal Allah. Wallahi, billahi, dan tallahi. Sehingga tidak ada akibat hukumnya kalau kita bersumpah demi langit dan bumi. Demi apapun, itu tidak ada akibat hukumnya. Ayat 6 sampai 9 ini menjelaskan keadaan hari itu dan saat kedatangannya. Yakni itu terjadi pada hari ketika berguncang-guncangan yang dahsyat, yaitu saat malaikat Israfil meniup sangkakala pada tiupan yang pertama. Pada saat itu jagat raya ini akan hancur luluh, semua yang hidup akan mati. Hanya Allah saja yang maha hidup. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang hidup akan mati, semua yang hidup akan mengalami kematian. Hanya Allah saja yang maha hidup. Lalu itu diikuti oleh tiupan yang mengiringinya, yakni tiupan kedua, di mana yang telah mati dibangkitkan kembali oleh Allah. Mereka yang sudah mati, baik yang matinya sudah ribuan tahun dari manusia pertama Nabiullah Adam yang sudah berabad-abad lamanya meninggalkan dunia yang fana ini, mereka sudah berada di alam barzah sampai nanti yang matinya terakhir pada saat kiamat, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, semua yang mati kemudian hidup kembali. Allah dengan maha kuasanya, semua yang sudah menjadi tanah atau yang masih berupa tulang belulang, semuanya akan hidup kembali dengan bentuk yang berbeda-beda. Amalnya yang baik tentu mereka dengan wajah yang berseri-seri, tapi mereka yang kafir, mereka yang musyrik, mereka yang selalu bermaksiat kepada Allah, tentu wajahnya dalam kondisi yang hitam pekat, tidak ada sinar sama sekali. Hanya orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, mereka hidup dengan wajah yang bersinar, yang mudah jadi tetenger, jadi tanda, sehingga begitu bangkit dari alam kuburnya, dari alam kematiannya, sudah bisa dibedakan mana yang ahli surga, mana yang ahli neraka. Sekalipun perhitungan amal belum dilakukan, tapi tanda-tanda itu sudah bisa diketahui. Banyak hati ketika itu sangat gentar, pandangan masing-masing tertunduk karena diliputi oleh rasa hina dan duka. Mereka kemudian sangat panik perasaannya untuk menghadapi persiapan perhitungan amal itu. Karena itu disebutkan dalam surah Abasa yang nanti akan kita kaji pada beberapa kesempatan yang akan datang. Ketika itu yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu semua orang lari dari saudaranya, dari saudara-saudara kandungnya, wa ummihi wa abi, mereka juga lari dari ibu bapaknya, karena mereka sibuk menghadapi perhitungan amal. Mereka tidak lagi sempat mana bapakku, mana ibuku, mana saudara dulurku. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Mereka takut dan khawatir terhadap nasib apa yang akan terjadi ketika amal perbuatan itu diperhitungkan. Karena memang banyak di antara kita ini ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, mungkin kita lupa sehingga kita belum sempat untuk memohon ampun pada Allah. Untuk dosa-dosa yang kecil tentu akan dengan sendirinya hilang
hapus karena kebaikan kita. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan semua kejelekan. Dengan sedekah dosa kita bisa hilang. Dengan kita berwudu, tetesan-tetesan yang jatuh dari tangan kita, dari wajah kita, itu akan bisa menghapuskan semua dosa kita. Demikian juga kebaikan yang lainnya. Tapi itu tentu terbatas pada dosa-dosa yang kecil, dosa yang rasanya kita sulit sekali menghindar dari dosa itu. Tapi untuk dosa-dosa yang dikategorikan dosa besar tentu harus ada proses bertaubat, sehingga dosa itu akan hilang ketika kita bertobat. Kalau kita belum sempat bertobat tapi kemudian kita wafat, meninggal, tentu dosa itu masih melekat pada diri kita. Dan tentu saja Allah dengan maha pengampunnya bisa saja menghapus dosa itu dengan doa orang lain, terutama dosa dari putra-putrinya, putra dari anak-anaknya. Sehingga kewajiban kita yang masih hidup ini adalah selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita. Sehingga ada orang yang mohon kepada Allah, ya Allah berikan kami umur yang panjang, kesempatan hidup yang lebih lama lagi, supaya saya ini bisa lebih lama lagi untuk mendoakan kepada kedua orang tua saya. Karena orang tuanya sudah meninggal, dia tidak lagi bisa birrul walidain dengan berbuat baik langsung kepada orang tua, kecuali doa dan kebaikan yang lain. Misalnya dia bersedekah di atas namakan orang tua, maka itu akan bisa sampai kepada kedua orang tua kita. Kita misalnya mewakafkan sesuatu, ya, kan seringkali kita melihat ada masyarakat membangun masjid, kemudian dibuat tulisan yang besar, dijual masjid ini per meter misalnya 500.000. Ya bukan masjidnya yang dijual, tapi itu bahasa yang paling gampang gitu. Artinya para jamaah atau siapapun yang tahu dimohon untuk mau berwakaf per meternya itu 500.000. Karena untuk bangun sendiri rasanya tidak mungkin atau berat, maka dipikul bersama dengan yang lainnya. Sehingga ada yang mengkritik masjid kok dijual, masjid dijual. Artinya bukan takmirnya, bukan jual masjid, tapi dia berbagi kebaikan kepada para jamaah. Barangkali ada yang menyisihkan harta bendanya untuk mewakafkan bagian hartanya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk bapak ibunya yang sudah wafat. Itu boleh saja. Oleh karena itu sekali lagi kita tidak boleh berhenti untuk mendoakan keluarga kita, wabil khusus adalah kepada kedua orang tua kita. Setiap kali kita selesai melakukan sholat fardu, kita tidak boleh lupa mengucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan ada seorang kiai yang mengajarkan rasanya kita kurang kalau hanya membaca sekali, karena kebaikan dan jasa bapak ibu kita itu tidak ternilai besarnya terhadap kita, sehingga tidak cukup hanya sekali, ya minimal 3 kali kita mendoakan kepada kedua orang tua kita setelah selesai sholat fardu itu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu kita ucapkan 3 kali.
bentuk kalimat nakiro yang disertai dengan tanwin pada kata kulubun mengandung makna banyak. Memang banyak penghuni bumi yang durhaka, yang selalu bermaksiat kepada Allah. Mereka itulah yang dimaksud oleh ayat 8 yang tadi sudah saya baca. Adapun orang mukmin, mereka terhindar dari rasa takut yang besar itu. Sehingga orang-orang yang beriman pada Allah, yang selalu berusaha untuk taat pada syariat Allah, mereka dihindarkan dari rasa ketakutan yang seperti itu. Bagaimana Allah menegaskan dalam ayat yang lainnya, yaitu pada surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 103. La yahzunuhumul faza'ul akbaru wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang terbesar dan mereka disambut oleh para malaikat. Inilah hari kamu yang telah dijanjikan kepada Allah. Hingga malaikat akan menyambut kehadiran orang-orang yang beriman itu untuk masuk surga. Salamun alaikum tibtum. Kita dipersilahkan untuk memasuki surga dengan penuh kehormatan dan penyambutan yang baik oleh para malaikat itu. Bahkan Rasulullah pernah dawuh, seorang perempuan, seorang istri itu kalau dia beriman pada Allah, kemudian dia melaksanakan sholat fardu dengan baik dan patuh taat kepada suaminya sepanjang suaminya tidak menyuruh sesuatu yang berdosa, maka kata Rasulullah akan dipersilahkan seorang istri itu untuk memasuki surga Allah dari pintu manapun dia mau. Karena pintu surga itu banyak, sehingga dipersilahkan mau masuk pintu yang manapun. Itu artinya apa? Merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa. Kalau orang kemudian dipersilahkan untuk masuk dari pintu manapun. Dia bisa milih pintu yang paling nyaman untuk bisa dilalui, pintu yang paling dekat yang bisa dia lalui. Seperti kalau kita memasuki Masjidil Haram itu kan pintunya begitu banyak, sehingga kita bisa milih dari pintu manapun yang dekat dengan hotel kita, dengan tempat kita menginap. Tapi kalau kita milih yang jauh, tapi kemudian kita tidak hafal, pulangnya bisa kesasar. Kalau kita tidak hafal tadi masuknya pintu nomor berapa, kemudian kita maunya cari tempat yang agak jauh, kita pulang, nah kita bisa kesasar, mestinya ke arah selatan, tapi akhirnya menuju ke arah utara. Hampir semuanya modelnya sama. Kata ar-rajifah terambil dari kata rajafa yang berarti berguncang dengan guncangan yang sangat keras. Sedang kata ar-radifah terambil dari kata radifah yang berarti mengikuti atau berada di belakang atau menyusul. Sebagian ulama memahami kata ini sebagai penunjuk guncangan langit, sedang yang ar-rajifah menunjuk guncangan bumi. Ayat berikutnya, ayat 10 sampai 14. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khatirah fa idzan ma hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah. Mereka berkata,
apakah sungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Mereka berkata, itu kalau demikian adalah suatu pengembalian yang merugikan. Ia hanyalah dengan sekali bentakan, maka tiba-tiba mereka berada di padang yang maha luas, yaitu padang mahsyar. Pada ayat sebelumnya tadi Allah menjelaskan banyak hati yang gentar, yang takut, dan pandangan yang menunduk. Kalau orang takut itu kan seringkali diikuti dengan menundukkan kepala, sehingga rasanya tidak ada orang takut kemudian ngelengak ke atas gitu ya. Kalau orang itu yang ke atas itu artinya menunjukkan dia berani menghadapi apa yang terjadi. Tapi kalau orang menunduk itu berarti orang takut. Sehingga kalau anak dimarahi, diseneni bapaknya menunduk, artinya kan takut. Diseneni bapaknya ndoangak gitu. Itu artinya nantang ya. Kalau ada orang seperti itu artinya enggak diwedi malah nantang ya, kalau ndoangak seperti itu. Sehingga nanti di akhirat juga begitu. Orang-orang yang gentar hatinya, yang takut, mereka menunduk sebagai rasa ketakutannya itu. Tapi bagi orang-orang yang tidak gentar hatinya karena keimanannya, karena kebaikannya, mereka tidak menunduk, tapi mereka menunjukkan rasa hormatnya terhadap para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk melakukan tugas-tugasnya, untuk menghisap amal kita dan terusnya. Ayat 10 sampai 14 ini menjelaskan siapa yang keadaannya demikian. Mereka yaitu yang kini dan dalam kehidupan dunia menolak keniscayaan kebangkitan dan terus-menerus berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Karena mereka tidak percaya bahwa setelah mati mereka hidup kembali. Mereka punya keyakinan wis mati ya wis, akan berakhir sejarah hidupnya. Tidak ada lagi kehidupan untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya di dunia. Sehingga dunia ini adalah masa menanam, akhirat adalah masa memanen. Karena itu apa yang akan terjadi pada kita di akhirat sangat tergantung dari apa yang terjadi sekarang. Sehingga rasanya tidak semuanya benar kalau ada orang mengatakan dunia itu enggak penting, yang penting akhirat. Ya, rasanya ya dunia ini penting karena akhirat ditentukan apa yang kita lakukan di dunia. Ya, kalau dunia enggak penting, akhirnya ya banyak waktu yang sia-sia, enggak ada nilainya. Padahal waktu itu tidak akan bisa kembali, tidak bisa diputar kembali. Sehingga kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang terbuang tanpa ada manfaat untuk kita. Apapun yang kita lakukan, termasuk kita nganggur, itu kata Gus Bah itu kan nganggurnya orang tidak ngapa-ngapain, tidak mengerjakan apa-apa, itu sudah merupakan sesuatu yang baik. Karena ketika dia nganggur menentok, itu artinya kan dia tidak melakukan perbuatan dosa, dia tidak maksiat, dia tidak misalnya sabung ayam dengan diikuti berjudi, ya, atau dia melakukan kemaksiatan yang lain. Tentu kalau diikuti dengan hal-hal yang baik lainnya tentu jauh lebih baik daripada nganggur tok, ya istighfar, ya, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, atau kita merenung ingat kebesaran Allah dunia ini.
Kita merenung betapa nikmatnya, betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Pagi-pagi kita bangun sudah bisa menghirup udara segar. Nafas kita bisa berjalan dengan lancar. Kalau bangun tidur tangi turu langsung sesek, itu kan rasanya ya berat sekali. Sehingga ketika kita bangun tidur langsung bisa menghirup udara segar, luar biasa besar nikmatnya. Ketika kita bisa mikir seperti itu, merenung seperti itu luar biasa besarnya kebaikan yang bisa kita dapatkan. Sehingga kita bisa bersyukur. Karena kita merasa dapat nikmat banyak, maka kemudian kita mensyukuri dengan cara apa? Ya, nikmat yang diberikan Allah ini kita gunakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Allah kan tidak pernah menyuruh kita untuk berbuat jelek. Semua perintah Allah pasti baik dan pasti akan berakibat baik. Ya. Tidak ada perintahnya Allah itu suruh berbuat sesuatu yang mencelakakan orang, yang menyebabkan orang lain menderita. Tapi kita disuruh untuk melakukan sesuatu yang orang lain menjadi senang. Karena itu tersenyum saja itu merupakan sedekah, karena menyenangkan orang. Ya. Kalau kita wajah ini sumringah, tersenyum, itu kan orang yang kita ajak bicara atau ketemu dengan kita itu kan juga senang. Tapi kalau ketemu wajahnya merengut, cemberut, ya, nggak jelas, orang lain ya wegah ya, mau nyawang, ya, males. Ya. Sehingga ketika kita bisa menjadikan orang senang itu sudah merupakan sebuah kebaikan tersendiri. Karena ini tidak mereka percayai. Jadi hidup di akhirat adalah sesuatu yang tidak dipercayai oleh sebagian orang. Apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lemah, yakni jasad kami telah bercampur dengan tanah dan tulang belulang kami telah lapuk dan hancur. Dengan nada menolak dan mengejek, mereka berkata tegas, itu yang sungguh sangat sulit diterima akal. Kalau benar-benar demikian, yakni akan terjadi, maka ia adalah suatu pengembalian yang merugikan. Mereka tentu kemudian akan mengalami kerugian besar ketika mereka tidak percaya bahwa akan hidup kembali, ternyata akhirnya dihidupkan kembali. Dan itu hanyalah sebuah penyesalan. Karena itu kan mereka kemudian ada yang menyatakan ya laitani kuntu turaba pada surah An-Naba yang sudah kita kaji beberapa kesempatan sebelumnya. Ya Allah, kalau terjadi seperti yang seperti ini, kami harus mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan di dunia dulu. Alangkah baiknya kalau saya ini jadi debu saja. Jadi debu kan tidak ada pertanggungjawaban apa-apa. Tapi karena manusia ini diciptakan oleh Allah, tugasnya adalah untuk mengabdi, illa liya'budun, kecuali untuk menyembah pada Allah, mengabdi pada Allah. Tapi akhirnya dia tidak pernah mengabdikan dirinya pada Allah, tapi dia menghambakan diri pada setan, pada iblis, pada kekuasaan, pada apa saja yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban dan dia tidak mungkin bisa mengelak dari pertanggungjawaban itu. Karena itu ketika itu dia merasa sangat besar kerugiannya dan tidak lagi bisa ditebus dengan cara apapun. Dia mengatakan, padahal kami bukanlah orang-orang yang merugi. Mereka merasa tidak merugi pada awalnya. Tapi ketika di akhirat, ya tentu dia baru merasa menyesal apa yang dulu tidak pernah dia perhatikan. Ya. Ketika ada yang menasihati baik, justru yang menasihati baik, mengajak kebaikan, gak disapa. Ya.
Ketika dilarang untuk tidak melakukan kejelekan, justru dimusuhi. Allah menampik dengan dugaan mereka dengan menyatakan bahwa sungguh pengembalian itu adalah hak dan pasti terjadi. Karena itu kan Pak Mudin yang menalkin jenazah yang baru saja dimakamkan, diantaranya kan mesti mengatakan, wahai fulan, siapa namanya gitu, katakanlah bahwa alam barzah itu adalah hak adanya, benar adanya. Katakan dengan kalimat yang tegas, tanpa ragu, surga itu hak adanya, neraka itu hak adanya. Yaumul mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar adalah hak adanya. Nah, itu adalah sesuatu yang kita yakini. Dan itu semuanya sangat mudah dilakukan oleh Allah SWT. Ia hanyalah dengan sekali bentakan, yakni tiupan oleh malaikat Israfil, semua yang mati akan hidup kembali. Ya. Tentu itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Malaikat Israfil diberikan kemampuan seperti itu karena Allah yang mengizinkan, sehingga semua yang mati akhirnya hidup kembali dalam proses-proses berikutnya, sebelum manusia kemudian nanti akan digiring, sebagian ada yang surga, sebagian ada yang di neraka. Semoga Allah menolong kepada kita, dan semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kita selamat dari proses perhitungan amal, kita bisa melewati Shiratal Mustaqim, dan kita sampai di surga sebagai tempat kembali kita untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan hidup dan umur panjang, sehat, sehingga kita bisa terus memperbaiki kualitas keimanan kita kepada Allah, dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, dan dosa semua guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wal mu'afata daimata fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.